Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oke, saya persilakan Ko Robin untuk firmannya. Oke, shalom semuanya. Shalom, Kedengeran shalom, semuanya? Bro. Kedengeran, Bro? Oke. Mudah-mudahan sinyalnya nggak error nih, soalnya Terus Media lagi sering error nih kayaknya berapa belakangan hari ini. Oke, tema yang kita mau bawakan minggu ini adalah tentang bertumbuh dalam Tuhan ya, bertumbuh dalam keluarga, bertumbuh dalam keluarga. Oke, biar nggak ini, pokok langsung share screen aja ya. Sebentar ya. Oke, kelihatan semuanya? Oke, nah minggu ini kita mau bahas tentang bertumbuh dalam keluarga, gitu ya. Kenapa sih kita mau bahas tentang bertumbuh dalam keluarga? Kalau dalam kamus, ya, kalau dalam kamus tuh bertumbuh itu berarti hidup dan bertambah besar. Hidup dan bertambah besar. Bertumbuh sama tumbuh itu beda gitu. Tumbuh sama bertumbuh itu beda. Kalau tumbuh itu cuma sekedar mengeluarkan akar, mengeluarkan tunas, mungkin mengeluarkan daun gitu ya. Tapi kalau bertumbuh itu sampai mengakar gitu, Udah sampai bisa sampai bisa mengeluarkan buah juga. Bahkan nggak cuma itu, juga mungkin bisa menghasilkan batang-batang pohon atau bibit-bibit pohon yang baru. Itu bertumbuh. Nah, persoalannya kan gini. Kita ini manusia. Kita ini orang. Ya, kita ini orang. Kita ini enggak semuanya itu bisa dengan mudah untuk bertumbuh dalam keluarga. Betul nggak? Enggak semuanya kita bisa bertumbuh dalam keluarga. Setiap kita bisa hadir di dalam keluarga, gitu ya. Masing-masing punya keluarga, entah mungkin keluarga kecil atau mungkin keluarga besar. Tapi persoalannya, kita bertumbuh nggak di dalam keluarga itu? Kita ada nggak dalam keluarga itu? Nah, kenapa sih kita perlu bahas gitu, bertumbuh dalam keluarga? Karena kayak tadi, kita ini manusia. Kalau orang itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa memilih. Kalau menanam pohon, menanam padi, itu kita bisa memilih tempat, memilih waktu. Manusia kan nggak bisa. Manusia nggak bisa memilih. Nah, oleh sebab itu, hal yang mau Koko Robin bagi hari ini adalah kenapa sih kita tuh sulit untuk bertumbuh dalam keluarga? Karena ini. Karena kita sulit menerima orang tua apa adanya.
Masing-masing kita punya keluarga, betul? Masih lengkap. Yang masih lengkap, puji Tuhan. Mungkin ada yang mungkin sudah tidak lengkap. Ya. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan gini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di situ firman Tuhan nggak ngomong hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka kaya raya. Di situ firman Tuhan nggak ngomong hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka jadi pejabat penting. Di situ cuma ngomong hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Nah, masalahnya nggak semua anak muda itu bisa menerima orang tuanya apa adanya. Kenapa? Ini tadi. Pertama, karena nggak bisa memilih keluarga, nggak bisa memilih kondisi keluarga, nggak bisa memilih situasi. Contohnya gimana kok? Contohnya, Korobin nggak bisa memilih lahir di tengah keluarga yang kaya raya, di tengah keluarga yang seperti gambar yang di kanan bawah nih, rajin berdoa, beribadah sama-sama, makan sama-sama, berdoa, mau pergi kemana misalkan kita berdoa dulu di dalam kendaraan mobil gitu ya, kita misalkan mau tidur berdoa dulu, kita mungkin bangun tidur ada misbah keluarga lagi. Siapa tahu mungkin kita ada di tengah keluarga yang di atas tuh, ya, yang setiap hari mungkin ribut, ada aja ribut. Nah, kita nggak bisa memilih di tengah keluarga kayak gitu. Kita nggak bisa memilih lahir di tengah keluarga yang memiliki segalanya. Kita nggak bisa memilih kondisi kita lahir bagaimana. Nggak bisa memilih kondisi keadaan pada saat itu enak-enak aja gitu. Kedua orang tua kita tuh sudah struggle secara ekonomi, secara finansial, sudah kuat, sudah mapan. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih situasi. Kenapa? Karena kita ini manusia. Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang mengutus kita ke muka bumi ini. Lewat siapa? Oh, keluarga. Papa dan mama. Jadi hari ini Korwin mau bilang gini, kenapa sih karena kita nggak bisa bertumbuh sebagai anak kita di tengah keluarga? Karena kita lahir di tengah keluarga, mungkin kondisi kita saat ini itu kayaknya nggak nyaman, nggak bikin tenang. Ada mungkin 6 minggu lalu tuh sharing, kayaknya keluarganya tuh old school gitu loh. Apa-apa tuh dilarang, nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apa-apa semua nggak boleh. Ada mungkin yang ngalamin hari ini kan. Atau mungkin di tengah keluarga yang serba membolehkan semua. Mungkin keluarganya yang mapan, nyaman. Karena gini, ya siapa yang mungkin udah pernah nonton di antara kita nih, YouTube-nya siapa Mongol kemarin ya. Orang itu nggak bisa jadi orang jahat hanya karena keluarganya itu jahat sama mereka. Faktanya ada orang yang keluarganya baik-baik saja, anaknya nggak baik-baik. Oh, kemarin Onat. Ya, Onat. Mungkin yang sudah nonton YouTube-nya tuh Onat. Ya. Onat mengatakan bahwa keluarganya baik-baik semua, tapi heran kok gue jadi belangsak begini ya. Nah, hari ini Korobin mau share. Kegagalan kita sebagai anak menerima orang tua atau keluarga saat itu apa aja sih? Yang pertama, kesombongan. Sombongnya di mana kok? Kita sombong, kita angkuh terhadap diri kita sendiri. Kita merasa kayaknya gue nggak pantas ada di tengah keluarga kayak gini. Apalagi setelah kita bekerja, kita punya penghasilan, kita punya kita punya gaji, kita punya usaha yang kemungkinan bukan atas usaha dari orang tua kita, tapi atas usaha kita. Kita sombong, kita jadi malin kundang kedua. Ya, kita jadi malin kundang kedua. Merasa bahwa kayaknya orang tua gue kayaknya nggak cocok, nggak pantas.
Kayaknya gue nggak layak untuk di tengah keluarga ini. Nah, mungkin hal ini belum terjadi sama kita atau tidak terjadi sama kita, puji Tuhan. Tapi jangan sampai suatu saat nanti ketika kalian sudah mapan, kalian sudah berpisah dari orang tua, jauh dari orang tua, mulai melupakan orang tua. Ya, ingat, satu ayah atau satu ibu single parent itu bisa menghidupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa menghidupi satu orang ibu. Pernah dengar itu ya? Belum tentu. Kok bisa begitu, Kak? Kok bisa begitu kok? Itu yang menjadi sharing dari orang tua yang koko temui, bahkan keluarga koko juga menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena anak yang satu udah nggak pernah perhatian, anak yang kedua udah nggak pernah peduli sama dia. Anak yang ini nggak pernah telepon sama sekali. Anak yang ini datang kalau mungkin butuh pertolongan. Yang kedua, kenapa sih kita gagal menerima kondisi orang tua kita saat ini? Nah, ini nih yang penting. Ini yang paling sering kita alami. Ada luka lama yang belum sembuh. Orang tua kita mungkin bukan orang tua yang sempurna. Jujur. Siapa dari antara kita semua yang hari ini, yang sampai detik ini, belum pernah dapat omelan dari papa mamanya? Ada? Coba, saya pengen lihat, angkat tangan coba yuk. Ada? Yang sampai detik ini, seumur hidupnya belum pernah dapat omelan dari papa mamanya? Atau mungkin yang belum pernah dapat serapan dari papa mamanya? Ada? Angkat tangan. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Coba, siapa hari ini yang sering atau sudah pernah mendapatkan omelan dari papi mamanya? Angkat tangan coba. Kasih respon yuk. 3, 5, siapa lagi? 6, 7, partisipan. Ya, 9, 10. Kita ada 28 orang nih, 11. Ya, Robin tungguin nanti sampai berapa orang coba yang sampai hari ini sudah pernah mendapatkan omelan atau bahkan mungkin sabetan atau mungkin seterapan dari orang tua. Kalian tahu nggak? Secara nggak sadar, apa yang orang tua lakukan kepada kita itu bikin kita sakit hati, bikin kita terluka, bikin kita tuh nggak nyaman, bikin kita tuh kayak rasanya pengen kabur. Robin pernah alami gitu. Robin merantau jauh dari orang tua. Robin ada di Jakarta gitu ya. Robin waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Robin stres. Robin angkat tangan, nyerah sama Tuhan. Pengen mati aja deh rasanya. Kenapa? Karena punya keluarga yang saat ini gitu ya. Kayaknya aku nggak perhatian. Kok kayaknya gue domelin terus. Belum lagi ini, belum lagi itu. Kayaknya semua ngomelin. Ada luka batin. Nah, ini seringkali membuat kita tuh nggak bisa tumbuh dalam keluarga. Kenapa? Karena merasa kayaknya tunggu nanti kalau gue udah sukses, gue akan jauh-jauh dari sini. Sekarang oke. Mungkin karena gue kuliah yang bayarin lu. Ntar kalau gue udah selesai kuliah, gue kerja, tunggu gue keluar dari rumah. Ada yang pernah punya keinginan seperti itu? Robin berharap nggak pernah ya. Ya, saya yakin di sini semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa sama papi maminya. Tapi kalaupun ada, ini perlu disembuhkan. Kita bukan mencoba mengorek, kita bukan mencoba kepo gitu ya dengan masa lalu keluargamu. Enggak. Tapi harus tahu, kita harus sadar bahwa kalau ini nggak dibereskan, bahaya. Mungkin ada yang pernah mendapatkan seterapan omelan segala macam dari orang tuanya, kecewa, sakit hati. Akhirnya apa? Nggak bisa menerima. Kayaknya merasa gue nggak diterima di keluarga ini. Belum lagi kalau apa-apa itu dilarang, ini dilarang, itu nggak boleh, ini nggak boleh. A nggak boleh, B nggak boleh, ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Kayaknya apa-apa semua dilarang gitu. Kayaknya nggak nyaman banget. Sementara, Koko tuh boleh itu punya motor baru.
Cici boleh itu dapat motor baru, atau mungkin misalkan Koko boleh itu bisa beli baju baru, sepatu baru. Sementara saya dapatnya apa? Sepatu dari Koko lagi, sepatu dari Cici lagi, baju bekas Cici lagi, baju bekas Cici lagi. Ada luka batin. Yang ketiga, apa yang bikin kita nggak bisa sembuh? Apa yang bikin kita tuh nggak bisa terima kondisi keluarga kita hari ini? Karena kita nggak bisa terima kondisi masa lalu orang tua. Tahu nggak, sadar bahwa setiap manusia itu punya masa lalu. Dan termasuk juga dengan orang tua. Mungkin ada keluarga yang broken home. Keluarganya kawin lagi, papi maminya kawin lagi. Dan saat ini hidup di tengah keluarga yang, oh ini saudara tiri, oh ini bawaan dari mami, oh ini bawaan dari papi. Sehingga apa? Nggak akur. Akhirnya apa? Bawang merah, bawang putih. Satu bahagia, yang satu nangis gitu kan. Nggak bisa terima kondisi orang tua masa lalu. Kondisi masa lalu orang tua. Mungkin nggak bisa terima kondisi masa lalu orang tua yang mungkin orang tuanya jahat. Orang tuanya itu ternyata mungkin kriminal. Atau mungkin kondisi keluarga papi mami itu nggak baik semuanya. Nggak bisa terima. Nah, hari ini, Pak Rabbi mau bilang, kalau ketiga hal ini pernah kita alami dan belum pernah kita bereskan, maka kita akan kesulitan untuk tumbuh. Seperti tadi Korban bilang, kita ini di tengah keluarga itu nggak bisa memilih. Lahir di tengah keluarga yang kalau bisa kayaknya saya jadi Rafathar ya. Begitu lahir, tabungan udah miliaran. Begitu lahir, kayaknya rumah udah belasan. Ketika lahir itu kayaknya mobil tuh udah banyak. Ada Alphard, ada mungkin apalagi ya, ada motor-motor Harley atau mungkin motor-motor mahal gitu ya, bisa keluar negeri kemana segala macam. Itu masih kecil, belum lagi investasi saham dan segala macamnya. Nanti ketika saya dewasa, kayaknya jadi Rafathar tuh kayaknya udah jadi sultan gimana gitu ya, pengen begitu tapi nggak bisa. Robin lahir dengan kondisi bokap kawin lagi, punya saudara 3, ya kan? Belum lagi kondisi, kalau kita dengar kondisi orang tua, lu dulu begini, papi lu begini sama nyokap lu, bikin kita kayaknya down, bikin kita tuh kayaknya oh ya begini ya. Belum lagi kayaknya di tengah keluarga tuh kayaknya merasa kayaknya nggak dihargai dengan kondisi masa lalu orang tua kita, kayaknya aduh kayaknya down, kayaknya baguslah gue merantau ke Jakarta, gue nggak ada sama papa mama di Medan. Mungkin itu belum pernah kalian alami, karena apa? Karena mungkin kalian belum pernah merantau jauh dari orang tua. Ya, nah, tapi kalaupun kondisi itu sudah kita alami, kita akan kesulitan untuk tumbuh. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ikuti teladan Yesus. Nggak ada yang lain. Yesus satu-satunya. Yesus Tuhan kita. Yesus Juru Selamat kita. Maka kita harus mengikuti teladan dia. Apa teladan Yesus? Dalam Yohanes 5:19 ngomong gini, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu karena ia lihat bahwa Bapa juga lakukan. Kenapa Yesus begitu mengasihi kita manusia? Karena ternyata Bapa pun mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, kenapa kita nggak bisa mengasihi papa mama kita? Kita nggak bisa mengasihi keluarga kita. Kita nggak bisa mengasihi koko, cici, dede kita. Ya mungkin kayaknya semuanya tuh jengkelin gitu ya. Kayaknya tuh jengkelin gitu. Nah, kita punya teladan Yesus. Yesus itu nggak pernah bantah sama keluarganya. Ingat nggak ketika Maria, ibu Yesus, menyuruh Yesus untuk ngapain? Bikin mukjizat di tengah keluarga di Kana. Tuhan Yesus nggak bantah sebenarnya. Cuma Tuhan Yesus bilang, ini belum waktunya saya.
Tapi dia tetap taat lakukan. Dia perintahkan tuang air dalam anggur, tuang air dalam tempayan. Dia cuma tuang begitu, cuma nyuruh begitu, dan tiba-tiba air berubah jadi anggur. Yesus taat sama Bapa. Sekalipun dia lahir di tengah keluarga yang miskin, kere abis. Coba orang kere apa coba? Kita semua bisa lahir di tengah apa namanya? Di tempat yang adem, ada AC-nya gitu kan. Tuhan Yesus tuh lahir di kandang domba, men. Lu bisa bayangin gak sih? Ketika dia lahir pun dia tuh diuber-uber. Mau dibunuh. Tapi dia tetap sayang sama keluarganya. Bahkan sampai Yesus disalib pun dia tunjukkan kepada murid-muridnya, ini ibuku menjadi ibumu juga. Ibu, ini murid-muridku jadi anakmu juga. Betapa dia mengasihi keluarga. Itu menjadi teladan kita. Dengan kata lain, ya, taklukkan hidup kita di bawah kepemimpinan Kristus. Sudah pasti kita akan melahirkan kasih Allah atas orang tua kita. Gak usah keras kepala deh. Belajar. Tunduk sama Tuhan. Mungkin keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tapi Tuhan bilang, ini keluarga yang sempurna untuk kamu. Punya papi yang galak, punya mami yang galak, yang cerewetnya minta ampun. Tapi Tuhan bilang, ini keluarga yang sempurna buat kamu. Ini keluarga yang sempurna buat kamu. Taat sama perintah Tuhan. Pahamilah bahwa orang tua kita emang seringkali gagal memahami kita. Tapi mereka nggak pernah gagal mencintai kita. Seharusnya kita pun begitu. Karena itulah keindahan sebuah keluarga yang memuliakan. Saya orang tua. Ya, saya orang tua. Sekarang saya jadi papa atas ketiga anak-anak saya. Dulu saya itu mengalami yang namanya penyiksaan di tengah keluarga. Ketika saya masih TK, saya sudah harus digembleng habis-habisan untuk apa? Bisa masak, bisa nyuci, bisa ini segala macam. Ketika SD, saya harus masak, melakukan itu semua. Orang tua pergi ke ladang, saya harus pulang itu, orang tua pulang itu harus masak udah beres, nyuci piring udah beres, nyuci baju udah beres, ngepel rumah udah beres. Dari kelas 1 SD loh, sampai kelas 6 SD itu saya alami. Belum lagi kalau ngalamin sapu. Nih, kalian tahu ini sapu di Jakarta kecil-kecil ya. Kalau di Medan tuh sapu ini bisa 4-5 kali gedenya. And you know, gue udah pernah ngerasain dari ujung sini sampai ke ujung sini. Dari ini yang rata, semua lurus semua, bisa jadi patah-patah pendek sampai kayak gini. Gue udah pernah ngalamin. Tapi hari ini saya memahami. Setelah saya jadi orang tua, ternyata itulah keindahan keluarga. Sekalipun mungkin papi mami kita tuh kayaknya strength sama kita, tapi dia nggak pernah berhenti mencintai kita. Anak saya sampai hari ini udah benar-benar seperti apa ucapan saya pada waktu dia lahir. Dulu saya bilang bahwa ini anak cowok nih bakal menjadi anak yang bakal bikin saya bakal menjadi teman saya berantem. Beneran. Ya, jangan kalian pikir anak kecil seperti Shen itu, wih manis segala macam. Luar biasa. Kalau ngikutin emosi bisa berantem beneran berdua, gulat. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena anugerahmu, saya nggak akan bisa mengerti gitu. Dulu saya punya orang tua, mama tiri yang kejamnya luar biasa sama saya gitu ya. Tapi hari ini saya bisa mengerti bagaimana Tuhan tuh mengasihi saya. Bagaimana ketika saya menjadi orang tua pun, saya mengasihi anak-anak saya. Berapa duit? 10.000, 20.000, 100.000 kayaknya tuh nggak ada artinya kalau anak udah minta. Saya belikan dia mainan harga 100.000, 200.000. Saya belikan dia hewan kesayangan dia. Bahkan kadang-kadang saya malas, tapi ini anak kayaknya rajin. Pi, ayo kasih makan. Pi, ayo ini. Hari ini Korobin mau bilang gini, sebagai terakhir.
orang tua kita mungkin bukanlah orang yang terkaya, selalu punya banyak harta untuk anaknya. Mereka bukanlah orang yang tercerdas yang selalu punya jawaban keren untuk pertanyaan anaknya, bukanlah pejabat tersohor, mereka orang biasa. Tapi jangan lupa, mereka adalah orang yang telah lebih dahulu menerima kita apa adanya. Amin. Saya harap semua hari ini kita bisa menerima keluarga kita. Itu dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita mau ngomong apa segala macam enggak. Itu terima dulu keluarga lu. Kalau bisa jadi orang hebat. Kalau lu nggak menghargai kedua orang tua lu, jangan sampai lu nyesal kemudian hari. Oke? Amin. Oke. Ada yang mau kasih saran, masukan, kritikan, atau mungkin mau sharing? Karena kita hari ini kita sharing aja gitu. Oke, thank you Robin buat sharing firman Tuhan malam hari ini. Karena mau sharing ini mungkin gue sharing kali pertama ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa ya. Monggo, silakan. Dan pertama-tama ngucapin turut berduka cita buat Chief Laurenti, buat Kodika, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan turut ke dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita setiap umatnya. Nah, kalau ngomongin bertumbuh dalam keluarga ya, maksudnya gue sharing dulu tentang masa lalu gue. Pertama, gue dari keluarga yang dulu tuh pernah ke Gunung Kawi, gue sama nyokap gue, terus juga nyokap gue pernah masuk penjara juga gitu. Ketika gue masih SMP 1, seingat gue masih tinggal di Menceng gitu kan ya, umur 8 tahun. Gue kelas SMP 1 umur berapa ya? Mungkin 11 tahun ya atau berapa gitu, gue lupa deh. Gue nggak jago hitung-hitungan, gue lupa. Pokoknya kelas 1 SMP seingat gue ngunjungin mama gue ke penjara di Tanjung Duren waktu itu kan, dan dia menggelapkan suatu dana uang gitu kan, dan saat itu gue nangis sih. Maksudnya salah satu hal yang mama gue lakukan, dia bilang gini, pokoknya ya dia ngelakuin itu buat keluarga lah, buat keluarga buat gue gitu. Dia menggelapkan uang itu, dan gue nangis waktu itu ketika nyokap gue di penjara, karena di penjara bawah tanah kayak gitulah, ngeri ya. Tapi ya penjara di bawah tanah, nggak mungkin di atas gedung juga sebenarnya. Jadi waktu itu gue nangis, bener goplok nyokap gue gitu kan, dan bener-bener kayak dia tuh ngelakukan segalanya, walaupun caranya salah ya, gue nggak membenarkan caranya salah, tapi ya kembali kalau orang tua tuh sayang banget sama kita. Nyokap gue selalu bilang kayak gini ke gue, bahwa hal yang paling sedih adalah ketika anaknya meminta sesuatu ke orang tua dan orang tuanya itu nggak bisa ngabulin. Itu hal yang paling sedih saat itu, kalau itu bagi orang tua ya. Dan ketika gue beranjak dewasa gitu kan ya, gue diizinkan punya pekerjaan sama Tuhan gitu di suatu perusahaan yang masih gue bekerja sampai sekarang. Ketika gue gajian tuh gue bener-bener nggak inget sama keluarga gitu, bener-bener gue lupa tentang harus balikin balas budi ke orang tua. Gue pakai gaji gue pakai penghasilan gue tuh buat nongkrong doang tiap malam minggu gitu kan sama teman-teman gue, masih kagak inget pentingnya keluarga waktu itu. Bener-bener kayak udahlah, maksudnya adik gue masih sekolah saat itu, gue nggak peduliin, gue pakai buat nongkrong. Dulu masih zamannya Ropang Plus tuh ada tuh di villa tuh, nongkrong di situ, pasar lama segala macem, dan itu buat gue nggak inget sama keluarga gitu kan. Dan duit habisnya nggak jelas banget ya. Mungkin teman-teman yang baru kerja boleh di note ya, atau teman-teman kan udah banyak yang lulus nih, anak-anak Gol, belajar untuk yang namanya ngasih uang kalian tuh ke orang tua juga gitu kan. Dan sampai suatu ketika Tuhan tuh menghukum gue dengan keras banget. Jadi waktu itu gue ada masalah sama nyokap gue ribet besar sama bokap nyokap gue waktu itu, dan sampai gue ludahin bokap gue. Lu percaya gak, gue ini ke toilet ludahin bokapnya gitu kan, beneran gue ludahin bokap gue waktu itu. Bener-bener gue dorong bokap gue sampai marah-marah nggak jelas ya kan, karena waktu itu malamnya gue nginep di rumah temen gue. Pas pulang langsung ditanyain uang kontrakan udah bayar belum. Gue langsung ngegas sama orang tua gue gitu, dan itu salah banget, sumpah. Itu jangan pernah ditiru ya, yang itu hanya ada di drama Korea kayaknya. Tapi dan itu tuh buat gue tuh kayaknya aduh, Tuhan nggak manusiawi banget gue saat itu. Sampai akhirnya gue cerita lah masalah ini ke teman kerja gue di perusahaan gue. Gue cerita nih sama teman kantor gue di kantor gue. Gue cerita, orang kantor gue tuh ada dua tuh. Yang satu nih, ini orang kantor gue yang satu ini, kita sebut aja inisialnya, namanya si Elang ya. Si Elang ini nih bener-bener cari perhatian bos banget lah nih orang. Nah, yang satu lagi namanya Ko Hendrik. Nah, Ko Hendrik ini teman baik gue waktu di kantor gitu kan ya.
Nah, gue cerita ke Pak Hendrik ini gitu. Maaf, jangan pakai jari ini, nggak enak, kayak pakai jari ini aja. Apa namanya, si Pak Hendrik gue cerita sama Pak Hendrik ini gitu kan ya. Gue cerita, gue sharing sama dia gitu kan ya. Gue lagi ada masalah. Sampai saat itu gue memutuskan untuk cabut dari rumah. Gue pengen ngekos sendiri gitu kan ya. Gue udah mikir pengen ngekos sendiri nih pulang kerja nih. Nah, abis itu setelah itu tuh pas gue balik kan, gue waktu itu masih bagian penagihan kan, masih keluar kantor lah gitu. Jadi pas balik dari nagih, tiba-tiba yang si Elang ini tuh nyamperin gue, lu ada masalah sama keluarga lu ya, gini ya, lu jangan lari dari keluarga lu segala macem, bla 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 bla, pokoknya dah. Ternyata si Pak Hendrik ini cerita si Elang ini kan. Nah, akhirnya ketika gue pulang kerja itu tuh mereka tuh udah ada di rumah gue. Mereka tuh udah ada di rumah gue bertiga. Waktu itu ada lagi satu lagi temennya. Mereka tuh bertiga depan rumah gue, dan dia tuh marah-marahin gue di depan orang tua gue, dan sampai gue diancam mau dipecat. Saat itu gue mau dilaporin ke atasan gue, ke bos gue. Dalam hati gue, ini kan masalah keluarga, apa urusannya masalah keluarga sama kerjaan gitu kan? Ini kan nggak make sense gitu maksud gue. Dan saat itu tuh yang gue tambah kesel adalah nyokap sama bokap gue tuh nggak belain gue. Oh gila, gue tuh saat itu panas banget sampai gue akhirnya, aduh gila nih, gue malah makin kepahitan nih gitu kan ya. Akhirnya sudah ada 2 jam gue diceramahin sama tuh orang bertiga tuh, diceramahin gue bisa-habisan. Lu kalau begini lagi lu gue pecat dari kantor, gue bakal laporin ke Bu Stefani itu atasan gue. Ya ini atasan gue laporin Bu Stefani segala macam, bla 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 bla. Nah, ketika mereka pulang gue langsung bawa motor gue ke jalan raya, temen-temen gue ke jalan raya. Gue tenangin pikiran di situ, gue teriak sebisa-bisa mungkin waktu itu di daerah Selembaran. Kalau kalian nggak pernah ke Selembaran, jangan ya, jauh dan daerahnya sangat gelap gitu kan ya. Kalau buat mau uji nyali biasanya banyak di sini gitu kan, karena tempatnya gelap. Cuman ini jangan, daerah Selembaran tuh jauh lah pokoknya ya, dekat kecamatan. Gue teriak di situ, gue bilang, Tuhan gila, gini banget hidup kok, ini kayaknya sakit banget. Nah, tapi di dalam hati gue tuh kayak Roh Kudus ngomong bahwa, lu sadar gak sih, lu tuh salah selama ini. Lu tuh udah nggak pedulin keluarga lu gitu. Dan hari itu pagi gue pulang gue masih nggak ngomong sama orang tua gue. Dan malamnya itu gue nonton konser JPCC More Than Enough. Gue inget banget waktu itu. Gue pergi malamnya itu nonton konser More Than Enough, dan saat itu Tuhan lawat gue di situ gitu. Tuhan lawat gue di situ. Bener-bener pas pulang konser, gue langsung pulang konser, worship bareng di sana. Gue pulang langsung minta maaf sama nyokap bokap gue sama adik gue gitu kan, segala macem. Gue udah minta maaf sama bokap nyokap gue saat itu. Gue nangis-nangisan, gue rekonsiliasi saat itu. Dan akhirnya gue belajar bertumbuh. Apa yang gue lakukan saat itu gue udah lupakan, dan gue belajar bertumbuh. Gue belajar tumbuh apa, kayak gue belajar untuk kembali menjadi seorang yang bertanggung jawab sama keluarga. Kayak gue bayarin sekolah adik gue mulai bayarin, masukin keluarga gue BPJS, gue mulai bayar kontrakan, gue mulai bayar kayak listrik segala macem. Nah, itu sih itu sharing gue yang gue dapetin selama kadang kita memang butuh suatu hal yang memang kayaknya di luar kemampuan kita gitu. Kayaknya keluarga kita nggak seperti apa yang kita harapkan gitu kan ya. Dan jangan pernah gini, nggak ada keluarga yang sempurna, tapi percayalah, kehadiran kita di keluarga itu untuk menyempurnakan keluarga kita saat ini. Gue percaya sih, itu sharing gue singkat, semoga memberkati. Dan teman-teman ingat, yang baru lulus belajar untuk kasih penghasilan kalian walaupun sedikit, belajar untuk ngasih buat keluarga. God bless you. Oke, ada lagi yang mau kasih ceritanya bagaimana pengalaman di tengah keluarga? Mungkin Wilson, Jerry, siapa lagi? Angel TG ya. Mau bagi cerita? Ayo, siapa lagi? Si Nael tadi dia bilang mau cerita, dia bilang si Nael. Oke, mana Nael? Ayo Nael. Ayo El, masih di mute Mel. Masih di mute El. Mana Nael kok di mute ya? Nel, suara lu Nel. Oke, ya ada lagi?
Oh, HP-nya crash. Oke, tadi benar tuh kata Yonatan gitu ya. Kalau kita ngomongin keluarga, mungkin sebagai anak, mungkin kita ini taunya cuma gini. Kita ini taunya apa namanya ya, mengharapkan sesuatu dari orang tua. Anak-anak tuh begitu. Pi mau jajan, tapi lagi nggak ada duit. Itu duit mami kan ada? Nggak ada kok. Itu ada di ATM. Yaudah nanti aja, nanti kalau ada duitnya. Kapan ada duitnya? Itu tuh anak tuh begitu. Pi, pengen beli sepeda dong. Anak tuh nggak ngerti kondisi orang tua. Nah, maksud Robin gini. Kalian kan statusnya ini kondisi ini sebagai anak semua nih di sini nih. Belajar pahami kondisi keluargamu. Jangan hanya sebagai anak tuh cuma tahu pagi bangun, habis itu mungkin kuliah, kerja, sekolah, habis itu sore mandi, makan, belajar, tidur, tanpa kalian pernah itu perhatiin, peduli sama keluarga. Yuk mulai hari ini care sama keluarga, peduli sama keluarga. Ya, perhatikan keluarganya, mami, papinya. Belajar. Sederhana, minggu lalu kita udah belajar. Ngapain? Melayani keluarga. Lu nyapu rumah aja, itu udah nyenangin orang tua. Lu makan, nyuci piring, itu udah nyenangin orang tua. Apalagi ini bertumbuh. Kalau lu nggak ngargain orang tua, kalau lu nggak menghormati keluarga, lu nggak bisa bertumbuh. Yuk, ada lagi yang mungkin mau kasih pertanyaan atau mungkin mau sharing bagi pengalaman, bagi kisah hidupnya. Kita sama semua kok. Kita sama semua nih. Udah? Ada lagi kan nih guys nih yang mau sharing nih atau mau di luar konteks keluarga pun nggak apa-apa malam hari, atau mungkin ada yang mau didoakan gitu kan ya. Cuman kita nggak bisa baptis bahasa roh di sini ya kan, nggak bisa pegang tangan nih gitu kan. Oke, ada lagi? Kayak si Wilson sih kok, kayaknya Wilson dari tadi ketawa-ketawa, jadi kayak pengen ngomong cuman malu gitu. Marcel kan tadi Marcel kayaknya udah punya cerita nih yang mau dibagikan buat kita nih, yuk, Cel. Ayo, Cel. Ayo, Cel. Oke, tapi sebelumnya gini, tadi kalau Robin tanya tadi, apa yang Robin sampaikan tadi itu mengerti semua nggak? Tersampaikan mengerti semua ya, gitu. Jadi gini, oke, mungkin hari ini masalah bertumbuh ini itu lebih daripada sisi orang tua menasihati anak gitu. Kalau lu mau jadi anak yang bertumbuh, orang tua menasihati nih, gue sebagai orang tua nih, nasihatnya begini. Nah, posisi kalian hari ini semua tuh sebagai anak. Ya, posisinya sebagai anak. Hari ini semua kalian tuh ada di rumah dalam kondisi baik-baik saja. Mungkin belum pernah ada yang mengalami jauh dari rumah, berkelana gitu ya ke luar kota seperti Robin. Jadi belum ngerti kondisinya, kangen sama papi mami, kangen sama keluarga. Kayaknya justru merasa keluarganya baik-baik saja. Jadi ini penting buat kalian, jadi fondasi buat kalian. Ya, jangan pernah lupakan keluarga, jangan pernah lupakan orang tua, apalagi mama, apalagi sama papa juga sama. Papa yang keluar kerja keras di luar sana gitu ya buat cari nafkah, mama yang mengelolanya di rumah. Jadi semuanya sama. Jadi belajar untuk menghormati mereka, belajar untuk menghargai mereka, percayalah. Janji Tuhan bilang apa? Hormati kedua orang tuamu, maka apa? Engkau akan diberkati di tanah yang Tuhan janjikan. Lo mau jadi apa? Kalau bukan karena orang tua, doa dari orang tua. Sekali lagi, doa dari orang tua. Yang lo nggak ngerti, yang lo nggak tahu, yang lo nggak dengar. Tengah malam mungkin mereka berdoa, Tuhan, gue pengen anak gue begini. Tuhan, saya pengen anak saya itu kuliah begini. Tuhan, saya pengen tuh anak saya itu kerja begini. Tuhan, saya pengen tuh anak saya itu nanti dapat penghasilan tuh begini. Tuhan, saya pengen. Lo nggak pernah dengar, lo nggak pernah tahu. Tuhan berkati, Tuhan. Besok anak gue mau kuliah, gue nggak ada dananya nih Tuhan. Gue mau cari pinjaman sama siapa nih Tuhan. Lo nggak pernah tahu struggle orang tua.
gue udah ngerasain, gue udah ngalamin, karena gue jadi orang tua dan gue pernah jadi anak. Jadi untuk tumbuh dalam keluarga, lu harus terima keluarga lu dulu, cece lu, koko lu, adik lu, segala macam. Mungkin lu kondisi hari ini ada di tengah keluarga yang lain gitu, bukan sama orang tua gitu ya. Karena mungkin orang tua mungkin sudah tiada gitu ya. Mohon maaf seperti misalkan Adriel ya. Ya. Lu harus tetap hormati mereka. Sekalipun mungkin mereka merendahkan, sekalipun mungkin mereka meremehkan, sekalipun mereka mungkin ada ngomong apa sama lu yang mungkin nyakitin lu, tapi ingat, itu keluarga. Kalau lu nggak menghormati mereka, suatu saat lu akan menjadi keluarga yang juga hancur. Oke, mungkin itu hari ini pesan dari Robin. Kak Robin, kok mungkin ada pertanyaan nih, mungkin ada pertanyaan dari saya nih. Ini mungkin beberapa dari kita kan anak muda nih khususnya ya. Kalau misalnya seumuran sepantaran kita dari remaja sampai teens, kalau kita melakukan kesalahan sama orang tua nih. Kalau kita melakukan kesalahan sama orang tua, contohnya si Wilson deh ya. Wilson ngelakuin kesalahan sama orang tua. Nah, rata-rata anak muda itu biasanya tuh egonya tinggi gitu. Untuk bisa minta maaf sama orang tua tuh susah gitu kan, kayak aduh mulut kaku gitu, kayak digembok sama kunci Inggris gitu. Nah, jadi kira-kira tuh gimana tuh kok untuk mengatasi ego kita buat anak muda ini kan, untuk minta maaf tuh susah, sedangkan minta maaf ke cewek tuh wah gampang banget ya. Mungkin kayak tadi ya, yang di slide terakhir tadi, kita punya teladan tuh Tuhan Yesus. Kalau lu nggak bisa ngomong maaf, kalau lu nggak bisa keluar kata-kata, sorry kemarin begini nggak bisa, lu tunjukin dengan sikap. Lu berubah. Tanpa lu ngomong maaf pun sama orang tua lu maafin lu kok. Lu nggak ada ngomong apa, minta maaf sama, nggak ada. Orang tua tetap sayang sama lu. Tapi kalau lu nggak berubah, itu bikin orang tua tuh tambah nyesek. Lu udah nggak minta maaf, disuruh ogah-ogahan, lu nggak ada perubahan. Percayalah, hati bapak ini kayaknya nangis. Gue punya 3 anak, bikin salah, minta maaf nggak? Ke kamar, banting pintu, jebret. Nangis. Apalagi kalau lu nggak berubah. Udah dibilangin, nggak mau, nggak peduli. Tapi tetap, yang gue mau bilang sekali lagi nih, satu-satunya orang yang bakal ngasih lu, orang tua lu. Orang tua lu. Sejahat-jahatnya lu sama orang tua bakal tetap ngasih sayang sama lu. Lu nggak ngasih duit sama orang tua, nggak apa-apa, tapi orang tua bakal ngasih duit sama lu. Ngasih apa yang lu kasih, yang lu pentingin. Ngasih apa yang lu butuhkan. Itu orang tua. Anak bisa nggak ngasih duit sama orang tua, anak bisa nggak ngasih perhatian sama orang tua, tapi orang tua bakal tetap ngasih perhatian. So kalau lu nggak bisa ngomong maaf sama orang tua, tunjukin dengan sikap, berubah. Lu nggak perlu ngomong apa-apa, nggak perlu ngebacot apa sama orang tua, nggak perlu bikin, percuma lu bikin air di baskom, lu basuh dengan kain yang mahal segala macam, tapi sikap lu nggak berubah, sama aja. Tapi kalau sikap lu berubah, keren buat mereka. Itu dari Robin. Oke, ada lagi? Cukup? Madeline? Cukup semua? Cukup ya? Oke. Kita akhiri hari ini ya. Oke, Naya udah cuci jempol tuh. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini ya. Langsung ke Robin berdoa penutup ya. Kelihatan ya? Oke, yuk. Nah, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Suatu anugerah kalau kami hari ini boleh belajar untuk bertumbuh di tengah keluarga kami, bertumbuh dengan keluarga kami. Salah satunya adalah dengan cara menerima orang tua kami apa adanya. Orang tua kami bukan orang tua yang sempurna, tapi kami tahu bahwa mereka adalah orang yang sempurna buat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk Papa Mama yang ada hari ini, yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati Papa Mami kami, apapun kondisinya hari ini, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan berkati mereka Tuhan. Kami sebagai anak nggak bisa berbuat banyak. Kami mungkin nggak bisa mengerti bagaimana kondisi mereka. Tapi kami hari ini Tuhan mau belajar. Berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka. Setiap jerih lelah mereka, setiap keringat yang mereka cucurkan, itu kiranya terbalaskan Tuhan dengan keberhasilan kami, dengan cinta kasih kami kepada mereka. Kami mau menjadi anak yang baik, kami mau menjadi anak yang manis di hadapan mereka. Tuhan Yesus, ampuni kami segala dosa kami, pelanggaran kami. Kalau mungkin selama ini kami acuh sama keluarga, menolak didikan orang tua. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak yang manis dengan dengar-dengaran terhadap mereka. Kami meniru Engkau sebagai teladan kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah menolak, yang tidak pernah membantah apa yang menjadi perintah orang tuanya. Mengasihi orang tuanya apapun kondisinya, bahkan di tengah kemiskinan sekalipun. Tapi hari ini kondisi kami semua baik-baik saja. Kami makan dengan nyaman, kami tidur dengan nyaman, kami bisa sekolah tinggi-tinggi sampai kuliah, kami bisa sekolah dengan luar biasa. Kami bisa dapat segalanya yang kami butuhkan, yang kami harap, yang kami inginkan. Tidak ada alasan kami untuk tidak berterima kasih untuk anugerah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih terhadap orang tua kami, terhadap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu yang hari ini, apapun kondisi mereka, mari Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Kalau kondisi mereka hari ini kan di dalam kondisi yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kondisi mereka. Anak-anak muda kami yang kehilangan keluarganya, lebih Florenti dan Handika, mari Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, supaya mereka bisa tetap semangat, mereka bisa tetap antusias melayani Tuhan, mereka nggak pernah lari dari Tuhan, tapi mereka semakin semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak, sekali lagi Bapak, terima kasih Bapak, kalau saudara kami tidak berpisah satu sama lain, biar tangan Tuhan boleh menyertai kami, menuntun kami, dimanapun kami berada. Sebab itu anak-anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kau semua sekalian saat hari ini, esok akan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, Tuhan Yesus datang kembali. Bagi kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke. Bentar, ada warta seingat saya. Maaf saya lupa tadi. Ada warta seingat saya. Sama nanti kalau bisa foto bareng dulu, foto bareng. Ya. Buat cerita ke anak cucu kita pernah mengalami masa-masa ini. Konatan katanya mau ngumumin. Bacain dong, bacain. Gua dari tadi dengerin kok ini nggak ada lagi. sorry. Jadi kan kemarin tuh ibadah kita kan dulu kan delay 2 minggu sekali ya. Nah sekarang tuh jadi tiap minggu gitu. Nah ditambah nanti kemungkinan besar minggu depan kita bakal gabung sama Kapuk sama Joy Generation gitu. Biar tambah rame, yang pelayanan juga semakin jadi dari Kapuk, dari Dadap gitu. Jadi nanti minggu depan kemungkinan kita bakal gabung sama mereka gitu. Nah itu doang sih, sama nanti mungkin tambahan lagi Jose. Nah nih buat teman-teman, bagi teman-teman kalau ada yang terkena terpapar virus COVID-19, bisa harap memberikan informasi pada Satgas COVID di GBIFC, bisa hubungin Pak Tongku, nomornya udah ada tuh di ininya, udah ada di layarnya ya, 0812 311 70 8032, atau langsung ke WhatsApp-nya GBIFC 0821 2200 3767, karena
kita bakal bantu teman-teman semua yang terpapar virus COVID-19. Nanti bakal ada bantuan pokoknya dari Satgas tersebut gitu ya. Dan info tambahan juga, kalau teman-teman butuh kendaraan misalnya lagi urgent untuk membawa keluarganya mungkin terpapar. Saat ini mobil gereja saat ini bisa dipakai kalau teman-teman nggak punya kendaraan. Dengan catatan ya supirnya itu diusahakan dari keluarga sendiri gitu ya. Nanti bisa hubungin aja WhatsApp langsung kalau teman-teman terpapar, nggak usah takut-takut lagi, nggak usah malu-malu lagi karena ya nyatanya udah banyak yang kena, keluarga Koko pun udah banyak kena. Jadi langsung aja kita bisa hubungin gereja tersebut, WhatsApp gereja. Oke, thank you. Dah, itu doang sih teman-teman pengumuman hari ini. Tadi udah doa pulang, jadi mau foto bareng ya tadi ya. Thank you buat pengurus pemuda remaja. Thank you buat saya belum buka nih. Thank you banget. Ya, thank you buat semuanya sudah datang. Kalau makanan bikin kenyang kayaknya nih. Iya, itu enak itu Korobin burgernya Korobin. Buat nonton gitu ya, Euro, buat nonton Euro kalau bisa. Kalau gitu saya simpen dulu deh biar nggak diambil yang lain. Oke, thank you. Yuk kita foto bareng dulu. Mungkin ada yang mau difoto. Ya boleh dibuka teman-teman ininya kameranya. Sudah. Kita akan foto ya. Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, sebentar, 1, 2, 3. Oke. See you minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Ayo guys. Minggu depan, God bless ya semuanya. Sehat-sehat selalu. Buat yang sakit, sehat. Sih kok. Thank you ya semuanya ya. God bless. Lama-lama kok. Semangat semua. Amin. Thomas, semangat Thomas. Yes kok. Kok lihat ya. Ya sehat, amin. Gimana kok Nia? Lihat enggak? Ya.